Di sini kita akan melakukan percobaan bidang miring. Yang pertama di tujuannya yaitu membedakan dan mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja pada balok. Yang kedua, menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada balok di bidang miring. Ketiga, mencari koefisien gesek pada benda diam dan benda sedang bergerak yang meluncur pada bidang miring. Bidang miring sendiri itu adalah sebuah pesawat sederhana yang memiliki permukaan datar dan mempunyai sudut terhadap horizontal. Kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada bidang luncur yang bisa diatur sudutnya. Kemudian yang kedua ada beban. Yang ketiga ada benda luncur. Benda luncurnya ditaruh di sini. Kemudian ada stopwatch. Selanjutnya mistar. Mistarnya itu terletak di bidang luncurnya. Kemudian keenam ada pengait. Pengait yang digantungkan di ujung tali. Kemudian yang ketujuh ada neraca. Nah, neraca yang digunakan itu neraca digital. Kemudian selanjutnya prosedur pelaksanaannya. Pertama, kita akan menimbang massa benda, luncur, beban, dan pengait dengan neraca. Nah, nanti kita meletakkan bebannya di atas neraca, kemudian data yang tertera di neraca kita masukkan di tabel hasil percobaan. Kemudian yang kedua, menaikkan lintasan bidang luncur dengan melihat busur yang terpasang pada alat bidangnya sesuai dengan sudut yang ditentukan. Nah, itu nanti kita akan membuat bidang miring ini sudutnya 30 derajat. Nah, di sini kan ada busurnya. Nah, nanti kita akan melihat sudutnya itu 30 derajat. Kemudian setelah kita meletakkan di 30 derajat, kita mengunci di bagian atasnya sini agar posisi bidang miring tidak berubah. Kemudian mengatur panjang lintasan dengan menggeser stopper pada lintasan bidang sesuai dengan panjang yang ditentukan. Nah, mengatur panjang lintasan itu kita nanti menggunakan dari 30 cm. Kemudian percobaan keduanya kita menggunakan kelipatan dari 15 cm. Nah, ini nanti stoppernya digeser ke sini sebesar 30 cm. Kemudian merangkai beban, pengait, dan balok pada lintasan bidang luncur sesuai yang ada di modul kalian ya. Nah, jadi bidang miringnya nanti dirangkai seperti yang udah dirangkai kayak gini. Kemudian menahan balok di dasar lintasan dan menyiapkan stopwatch. Nah, ini baloknya nanti ditaruh di ujung bidang luncurnya. Nah, kemudian nanti setelah baloknya ini dilepaskan, yang memegang stopwatch itu menyalakan stopwatchnya. Kemudian setelah baloknya dilepaskan, nah ketika menyentuh stopper, nanti yang memegang stopwatch itu langsung mematikan stopwatchnya. Kemudian waktu yang didapatkan dituliskan di tabel hasil percobaan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tabel data hasil percobaan pada bidang miring. Nah, yang pertama itu di kolom pertama ada M1. M1 itu adalah massa beban luncurnya. Nah, massa beban luncur itu diperoleh dari hasil penimbangan massa menggunakan neraca digital. Nah, data yang didapatkan pada neraca digital tersebut dimasukkan ke dalam kolom M1. Nah, satuan yang digunakan adalah kilogram. Kemudian kolom kedua ada B besar. B besar ini adalah massa beban. Nah, massa beban juga sama, cara memperolehnya dengan menimbang massa menggunakan neraca digital. Kemudian datanya dimasukkan dalam kolom. Nah, satuan yang digunakan yaitu kilogram. Untuk kolom ketiga ada P besar. P besar itu adalah massa pengait. Massa pengait juga sama, diperoleh dengan cara menimbangkan ke neraca digital. Kemudian data yang didapatkan dimasukkan di kolom dengan satuan kilogram. Kemudian di kolom keempat ada sudut. Nah, sudut yang kita gunakan itu 30 derajat. Nah, cara mencari sudut tersebut adalah menggunakan busur yang ada di bidang miring. Nah, jadi busurnya itu udah dipasangkan pada bidang miring. Kemudian ada kolom SAB. SAB itu adalah jarak. Jarak yang kita gunakan itu yang pertama kita menggunakan jarak 30 cm. Nah, kemudian untuk percobaan selanjutnya, percobaan 2, 3, dan 4 itu kelipatan 15 cm. Jadi misal percobaan pertama 30 cm, berarti percobaan kedua yaitu 45 cm.
Nah, jarak yang digunakan itu menggunakan satuan meter. Jadi jangan lupa dikonversikan dulu dari sentimeter ke meter. Kemudian ada T. T itu waktu yang dibutuhkan bidang luncur menyentuh stoppernya. Nah, kita menggunakan 3 stopwatch. Maka di sini ada T1, T2, dan T3. T1 itu stopwatch pertama, T2 stopwatch kedua, dan T ketiganya itu stopwatch ketiga. Nah, waktu yang didapatkan dari stopwatch tersebut itu dituliskan di T1, T2, dan T3. Tetapi untuk waktu yang digunakan itu ada batasan. Jadi batas toleransi yang digunakan itu adalah 0,05. Maksud dari 0,05 itu gimana? Misal nih, waktu pertama itu 0,43. Kemudian waktu yang terbesar itu tidak boleh lebih dari 0,48. Nah, misal dari waktu yang didapatkan itu melebihi batas toleransi, berarti kita akan mengulang menghitung waktunya sampai waktu yang didapatkan terpenuhi. Kemudian untuk angka toleransi di sini teman-teman bisa memintakan kepada asisten pengampu masing-masing. Jadi nanti kalian memintakan angka toleransi kepada asisten masing-masing, seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari percobaan bidang miring. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.